สวัสดีค่ะนันโนะนะคะ Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan bukan nge-review sih, lebih tepatnya nge-spoilerin series Thailand yang sering banget muncul di TikTok atau enggak di Instagram yang itu loh guys, yang Sawadikap, nah. Pasti kalian pernah denger kan. Nah, series ini tuh sampai 13 episode dan kali ini aku akan ngebahas yang episode 1. So, kalau kalian penasaran gimana sih ceritanya dan gimana si cewek itu bisa menghancurkan satu sekolah. So, kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke spoilernya. Oh iya, by the way, judul seriesnya ini adalah Girls From Where atau Cewek Dari Mana. Gue juga nggak tahu dari mana. Nah, adegan pertama ini menunjukkan guru-guru tuh sedang rapat untuk ngomongin proyek apa nih yang dilakukan oleh sekolah kedepannya gitu kan. Terus ada guru cowok namanya Pak Win, dia emang ganteng banget sih dan jadi idaman para siswi-siswi di sekolah. Nah, dia mengusulkan kalau dia akan lanjutin proyek dia tentang meditasi yoga gitu, yang tujuannya untuk mendekatkan diri sama anak muridnya, tapi cuma cewek doang guys gitu kan. Nah, terus ada guru cewek nih yang menyarankan kenapa kalau kita nggak bikin project tentang sex education supaya ngajarin anak-anaknya tentang pendidikan seks. Tapi sepertinya guru-guru yang lain tuh kayak nggak menyetujui gitu loh guys. Padahal kan ini penting banget untuk kita yang remaja gitu kan. Tapi ya emang sih di Indonesia juga minim banget tentang pendidikan sex education gitu. Lalu ganti adegan, ada murid baru cewek namanya Nano. Nah ini nih dia yang akan menghebohkan satu sekolah. สวัสดีค่ะนันโนะนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคน Nah, gue suka banget sama karakter dia di sini karena kayak tipe-tipe cewek yang berani, yang kayak bodo amat, cuek, gak peduli gitu kan. Nah, terus tiba-tiba Pak Win masuk ke kelas untuk menawarkan, siapa nih yang mau join untuk yoga dan meditasi gitu kan. Nah, terus temennya belakang Nano itu tiba-tiba kayak semangat, langsung antusias, langsung angkat tangan. Aku mau. Nah, akhirnya Nano juga ikutan. Oke, aku mau gitu kan. Nah, terus ada lagi nih temen sampingnya namanya Mei. Dia pernah ikut proyeknya Pak Win. Cuma kali ini dia nggak mau ikut, kayak kenapa gitu kan. Ini masih rahasia. Nah, lalu ya udah kan, kayaknya ini bakal ada udang di balik batu nih. Terus akhirnya mereka latihan bertiga di tengah aula gitu. Ya udahlah, sambil direkam, main yoga, senam gitu kan. Ya. Tapi sepertinya kayak ada sesuatu yang akan terjadi. Benar, apakah pikiran aku sama dengan pikiran kalian? Ayo jangan kotor ya. Lalu lanjut lagi di rumah Pak Win. Nah, Pak Win sedang berkumpul sama keluarga kecilnya, sama istrinya, sama anaknya, santai-santai gitu. Ya emangnya dasarnya cowok emang buaya ya depan anak bininya dia. Oke, baik. Tapi nggak tahu di sekolah dia sama siswanya gitu kan. Lalu keesokan harinya sepulang sekolah, nah si Mei ini kayaknya mau menyampaikan sesuatu nih sama Nano, cuma nggak jadi gitu kan. Lalu Nano bilang sama temennya, maaf ya hari ini kelas yoganya dibatalkan. ขอโทษนะอิงครูวินฝากนันโนะมาบอกอะว่าวันเนี้ยแคนเซิลการถ่ายวิดีโอไปก่อน Padahal mah, oh ya by the way kayak gue tuh kesel banget kalau orang temen tuh bilang kayak, gue mau ngomong sesuatu tiba-tiba kayak, aduh nggak jadi tuh kayak pengen, gue jambak lo gitu kan. Nah akhirnya Nano datang sendiri menemui Pak Win terus dengan alasan, aduh teman saya lagi sakit Pak makanya nggak jadi bisa ikut. Akhirnya ya udah mereka melanjutkan latihan yoga dan terus sensor jangan zina mata nggak boleh, astagfirullahaladzim. Oke, kalian yang di bawah umur, yang di bawah 17 tahun mending nontonnya Doraemon, SpongeBob gitu ya, jangan nonton beginian, nggak boleh ngerusak akhlak lu. Nah pokoknya mereka mantap lah di tengah aula. Nah terus lanjut ke adegan si Mei lagi cerita, lagi ngadu nih ke guru BK-nya kalau dia lagi hamidun kayak, tapi lakinya nggak mau tanggung jawab, kayak emang ya lu yang lakuin, kita yang suruh mikir gitu kan, repot-repot gitu kan. Terus dia masih bingung nih Mei antara dia mau mempertahankan atau mau ngelepasin babynya gitu kan. Nah terus si Nano ini ternyata udah nguping nih di luar gitu kan. Terus si Nano kayak oke, aku tahu tempatnya untuk menggugurkan baby lu gitu kan, gue akan nganterin lu. Si Nano bilang gitu.
Terus lanjut lagi, si Nano sama Pak Win tuh ketemuan di ruangannya Pak Win. Terus Pak Win tuh langsung nyosor gitu loh, kayak, ya emang kegatelan banget yang lo jadi cowok kan emang. Nah terus Pak Win ngancem si Nano kalau misalkan dia nggak nurutin nafsu dia, ya udah videonya bakal kesebar gitu kan. Ya udah akhirnya di situ Nano ya udah pasrah dulu, udah ngikutin aja gitu kan. Terus ganti adegan, ini Pak Win udah di rumah. Terus ternyata Nano itu udah ada di rumah Pak Win duluan karena HP-nya Pak Win tuh ketinggalan, emang sengaja nih gitu kan. Ya udah akhirnya mereka makan bersama gitu di meja makan. Pak Winnya panik, udah panik kan lo, panik. Pak Winnya panik. Terus malah istrinya tuh malah nawarin, gimana kalau kamu ngajarin anak saya gitu kan. Nanonya malah, oh iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, malah begitu. Makin ya Allah sedih banget ada pelakor di rumah tangganya itu. Emang ya kecil-kecil jadi pelakor lu Nano. Tapi nggak boleh seuzon, ini belum selesai ceritanya. Terus Pak Win nggak nerima VN dari Nano tentang percakapan dia pas mantap-mantap di ruangan Pak Win tadi. ครูวินคะครูวินมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ไม่ใช่เวลาพูดเรื่องนี้ครับมันมีเวลาไม่มาก Ya emang kurang ajar, emang Nano nih pinter ya, otaknya tuh emang cerdas banget untuk ngejebak orang. Lalu keesokan harinya, Pak Win mau ngelabrak Nano di sekolah ceritanya. Tapi sayangnya Nano tuh nggak masuk. Ternyata si Nano lagi nemenin si Mei untuk menggugurkan babynya gitu kan. Tapi si Mei tuh lagi bimbang, lagi pusing. Aduh iya nggak ya gitu. Mei. Tapi Nano menyarankan ini semua keputusan ก็ lo ตัดสิน Mei. ใจเอาเองแล้วกันนะ Terus pindah adegan di rumahnya Pak Win, anaknya lagi berduaan sama cowoknya. Ini emang bocil-bocil SMP emang sekarang liar-liar ya gitu kan. Udah berani aja lu sepi-sepi di rumah sendirian berduaan gitu kan. Hati-hati lo, ada setan muncul. Tiba-tiba pas mau begini, udah mau nemplok, si Nanonya muncul, jeder gitu. Nggak jadi lu, nggak ngegagalin aja lu Nano. Akhirnya Nano malah ngasih kesempatan nih sama dua bocil ini, kayak, mau nggak kita belajar di tempat lain? Dikasih ke kamar. Lu di kamar mau belajar apa? Mau belajar sistem reproduksi? Nah terus Pak Win nih masih nelpon Nano nih, kayak pengen ngajak ketemuan di mana gitu kan. Nah akhirnya Nano ninggalin dua bocil ini sendirian di kamar. Terus Nano pergi. Nah Nano juga sempet minjem HP-nya si Fai, di bawah HP-nya si Fai, anaknya ceweknya Pak Win gitu kan. Kayak apa yang akan terjadi huru-hara ini? Nah terus si Nano nih mantau dua bocil yang lagi di kamar lagi, ya Allah berjinah gitu kan, lewat HP-nya. Kayaknya di kamarnya ada CCTV gitu, dia mantau lewat situ. Nah terus Nano nih nelpon Pak Win suruh jemput di luar gerbang sekolah karena gerbangnya udah ditutup. Nah begitu Pak Win udah di luar gerbang, ternyata bohong, gerbangnya nggak ditutup. Terus baru ingat, ruangannya belum dikunci. Pas balik lagi ke ruangannya dia, tiba-tiba Nano udah ngejogrok di atas jendela sono. Ih serem banget nih gadis kan. สวัสดีค่ะครูวิน ขอโทษที่ให้รอนานนะคะ Nah terus singkat cerita si Nano nih pengen ngebuka folder yang ada di komputernya Pak Win, cuma komputernya tuh di password. Nah akhirnya si Nano nunjukin di layar tancap gitu yang anaknya lagi di kamar berduaan, mantap-mantap gitu kan. Nah terus si Pak Win emosi nih gitu kan. Nah akhirnya Nano ngancem nih, lo mau ngasih tahu nggak passwordnya? Kalau lo nggak mau ngasih tahu, gue juga nggak akan ngasih tahu anak lo di mana gitu kan. Akhirnya Pak Win sampai mohon-mohon gitu kan, sampai ketawa-tawa gitu si Nanonya, kayak seneng banget gitu kan. ก็ได้ค่ะก็ได้ Yaudah akhirnya Pak Win pergi dan Nano berhasil ngebuka komputernya dan nemuin folder-folder yang isinya video begitu-begituan lah sama murid-murid sebelumnya gitu kan, kayak ternyata laki-laki dakjal lu. Nah terus si Fau, anaknya Pak Win ini ngeliat videonya bapaknya ini lagi berjinah nih sama murid-muridnya. Terus anaknya shock dong, kayak aduh gemeteran nangis gitu kan. Terus Pak Win datang masuk ke kamar terus ngepukul cowoknya si Fau tadi. Ya terus mereka berantem tuh, heboh. Akhirnya marah-marah, ya udah mereka berdua keluar berantem di luar. Terus akhirnya mereka berdebat di luar, heboh berantem. Padahal kan sama aja ya, bapaknya begitu, anaknya begitu. Jadi nggak ada yang bisa disalahin. Terus anaknya lari, ternyata ketabrak mobil. Kasian banget ya, udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa mobil juga. Ternyata yang nabrak itu istrinya, ibunya sendiri gitu kan. Ya udah terus nangis-nangis, drama-drama dulu gitu kan. Terus akhirnya Nano udah berhasil ngesebar videonya ke publik gitu kan.
Nah terus si Mei Mei tadi ini ngabarin guru BK-nya kalau dia nggak jadi ngegugurin babynya dan dia memilih untuk berhenti sekolah gitu kan. Dan ternyata yang ngehamilin dia itu Pak Win selama ini, makanya dia pas ditawarin untuk ikut kelas juga tadi dia nggak mau gitu. Terus keesokan harinya sekolah dia langsung heboh, semua wartawan berkerumun di sekolahnya. Dan ternyata nggak cuma Pak Win doang, ternyata guru-guru cowok yang lainnya tuh juga berbuat yang sama anak-anak muridnya. Ya Allah, ini kayak emang sekolahnya emang sekolah-sekolah dakjal gitu kan. Ya udah akhirnya Pak Win ketangkep dia di dalam mobil polisi. Terus Nano dari luar mobil kayak cuma senyum dengan senyuman psikopat kayak gue berhasil nih bro, gue berhasil ngebongkar aib lo dan aib semuanya, mampus lo gitu kan si Nanonya. Nah terus Nanonya tiba-tiba hilang gitu aja. Ini emang si Nano ini misterius ya guys emang ya. Oke guys, jadi segitu aja spoiler aku episode pertama ini. So pesan moralnya adalah sesuatu yang ditutup-tutupin, bangkai kalau ditutup-tutupin lama-lama juga bakal ketahuan busuknya, kecium aromanya gitu kan. Dan buah nggak jatuh dari pohonnya. Kalau bapaknya begitu, jadi anaknya juga begitu, jadi nggak ada yang bisa disalahin. Dan ingat, jangan berbuat sesuatu tanpa memikirkan efek panjangnya untuk kita dan masa depan kita. Begitu ya anak-anakku, teman-teman onlineku, adik-adik onlineku, begitu ya, dengerin ya kakak. Oke guys, jadi segitu aja review aku. Kalau misalkan video ini rame dan banyak yang antusias, aku akan lanjutin nge-review yang episode 2, 3, 4, 5, 6, dan semuanya selanjutnya sampai habis. So, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.